yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Yang ku rindu Kau Yesus, di dalam perkataan pikiran perbuatan. Kau menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kau menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Lagi Kau menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi mencari kata-kata kita, menjadi seperti Kau Yesus. Amin. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita serahkan. Indah rencana-Mu, indah rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau anak kami yang hidup, yang dalam Kristus Yesus telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami tulus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Dan kami yang telah Engkau pilih, Engkau juga menentukan kami dari semula untuk menjadi sama dengan gambaran Yesus. Kami bersyukur Tuhan, inilah kerinduan kami menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya kami datang mengikut Engkau Tuhan, mengikut jejak-Mu. Mari Tuhan beserta dengan kami
Memberi kami kekuatan yang berlimpah-limpah agar kami senantiasa berkemenangan. Dan pada malam hari ini kami bersyukur boleh ada di hadirat-Mu untuk kami senantiasa Engkau berkati dari kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk mampukan kami mengikut Engkau kemana Engkau bawa kami. Layakkan kami di hadirat-Mu, kuduskan tahirkan setiap pribadi. Bagi kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Berarti kami Tuhan, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, kiranya nyata kuasa harapan-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Mari pakai, urapi hamba-Mu, perlengkapi dengan kuasa-Mu, sertai Tuhan. Dan kami semua yang hadir malam hari ini boleh merasakan, menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Firman-Mu melawat kami semuanya, tidak seorang pun kelewatkan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan, untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Tuhan juga tolong apapun pergumulan mereka, Tuhan hadir bagi mereka. Lingkungan kami ini juga, mari Tuhan berkati. Berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya pekerjaan yang setan yang mau menyurus, mau mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus yang berkata keluar, enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan dulu. Haleluya, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu indah, kasih setia-Nya senantiasa ditunjukkannya bagi kita semuanya. Dan hari ini kita boleh ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, meninggikan, memuliakan Dia semata-mata hanya pertolongan Tuhan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita, penyerahan hidup.
Aku tunduk pada firman-Mu lewat jalan kematian, seperti yang pernah Engkau lakukan. Ketinggian hatiku, amin, merendahkan diri seperti pelayanmu. Kopi ayat 3, oh betapa indah ku rasa, indah ku rasa bila aku berserah, Kau sendiri menjadi pembela. Membawaku pada kemuliaan-Mu. Kurci. Puji Tuhan, ya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab kita percaya kepadanya dan senantiasa Dia membawa kita dalam kemuliaan-Nya. Mari kita angkat pujian kita, penyertaan Tuhan sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan,
Sungguh heran penyertaan Tuhan dan sungguh ajaib. Setiap langkah kita senantiasa dipimpinnya pada kehendaknya. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Biarlah kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka senantiasa Tuhan memimpin kita. Dan pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saya dan kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita
persiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, satu hal yang kuingini. Yang kuingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajah-Mu, menikmati hangatnya kasih-Mu. bersyukur Bapa untuk kemurahan yang Kau berikan. Kami sungguh merasakan bahwa dalam setiap langkah kami Bapa, Engkau hadir menyertai kami, melindungi kami Bapa, memberkati dalam setiap pekerjaan kami Bapa.
Jika malam hari ini kami hadir di tempat ini, kami menyadari itu semua karena kekuatan-Mu Bapa. Hari ini kami anak-anak-Mu hadir di tahta-Mu Bapa, menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Bilang Kau menerima itu menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Bilang Kau memberikan kepada kami pengurapan-Mu sehingga kami boleh dapat mengerti firman Tuhan, bahkan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang baik dalam surga, biarlah Kau urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kami silakan untuk kembali. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan kita Allah selalu menyertai kita. Kita sungguh merasakan Tuhan itu baik dalam setiap hidup kita, mendampingi kita, mendidik kita dalam setiap situasi yang kita alami. Oleh sebab itu mari kita tidak jemu-jemu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, saya menyapa segenap jemaat ada tempat ini. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca sebuah mazmur yang tertulis dalam Mazmur pasal 46. Kita akan membaca nanti secara bagian dimulai dari ayat 2 sampai nanti ayat yang ke-12. Nanti saya akan bacakan ayat yang genap, ayat yang kedua. Sidang jemaat nanti membaca yang ganjil. Kemudian kita bersama-sama membaca di ayat yang terakhir. Ya. Kalau ayat menuliskan berikutnya Allah kota benteng kita, dituliskan oleh Reni Kora. Mari kita baca bersama. Dimulai nanti saya ayat 2, kemudian jemaat ketiga. Begitu selanjutnya nanti ayat 12 kita bersama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung terserang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan keluarannya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disebabkan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Berpindah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Biarlah dan ketahuilah bahwa Allah, kami tinggikan di hadapan bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 12 sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Ini pembacaan firman Tuhan kita. Ayat ini menjelaskan bagaimana dalam setiap kehidupan kita, gitu ya, Allah lah yang menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Ayat ini menjelaskan apapun yang terjadi dalam hidup ini, katanya sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak usah takut, karena kita memiliki Allah yang menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Ya, hari-hari ini banyak sekali yang kita alami, ya terkhusus negara kita ini, tetapi kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya di negara kita, begitu, kita selalu memohon belas kasihan Tuhan agar kita selalu bisa beribadah saja. Ya. Malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana nubuatan itu dalam Alkitab itu tidak ada satupun yang meleset. Dalam Ibrani mengatakan bahwa sekali lagi Allah akan mengguncangkan bukan saja langit dan bumi,
dan bukan saja bumi tetapi juga langit. Artinya dalam kehidupan kita hari demi hari yang akan terjadi begitu banyak guncangannya. Tentu itu juga akan dialami anak-anak Allah. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang menjadi perlindungan kita. Mari kita baca dalam kitab Ibrani 12:26 dan ayat 27. Penulis Ibrani menuliskan bahwa suatu saat Tuhan akan goncangkan langit dan bumi, tetapi kita anak-anak Tuhan yang beroleh kasih kemurahan Tuhan, kita hidup dalam sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-26 kemudian sampai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama Ibrani 12:26 sampai 29. 1, 2, 3 ya. Waktu itu suaranya menguncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menguncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada Tuhan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Besar. Begitu ya, puji nama Tuhan. Kita sudah membaca bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mengguncangkan sekali lagi langit dan bumi. Hari-hari yang kita hadapi tentu saja banyak guncangan yang terjadi. Di akhir tahun ini kita sudah lihat bagaimana pemberitaan media massa banyak sekali yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita syukuri, ya, apapun yang terjadi, sungguh kita merasakan dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu melawat kita. Ya. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Allah? Tadi kita baca bahwa kita patut mengucap syukur, ya, karena kita beroleh sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, bagaimana kita menghadapi guncangan-guncangan yang terjadi di dalam dunia ini, gitu ya. Tentu kita harus diam di dalam Tuhan. Ya. Tadi Mazmur katakan, jika Allah ada di kota itu, ya, kota itu nggak tergoncangkan. Gitu ya. Jadi kalau kita, ya coba kita kembali ke Mazmur 46. Kalau Tuhan ada di beserta kita, atau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini tentu tidak mengguncangkan kita. Kita baca, saya akan baca kembali di Mazmur 46 ayat yang ke-5 dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, jadi kalau dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, tentu kita tidak tergoncangkan. Kita sudah alami berbulan-bulan terjadi COVID ini, kita tidak bisa ingkar bahwa kita merasakan seburuk apapun yang terjadi di dunia ini, kita jemaat di tempat ini, Tuhan sungguh melawat kita. Ya, kita diberkati Tuhan, kita dalam keadaan yang baik, sehat. Ya, Tuhan cukupkan dalam segala hal. Sebab itu dalam doa penyembahan kita, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin orang tidak mengalami seperti ini, tetapi kita sungguh karena kita yakin, kita percaya kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan melawat kita. Ya, firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa di dalam Dia, di dalam Tuhan maksudnya, ia wajib hidup seperti Kristus. Gitu ya. Jadi kita dari bagaimana kita menghadapi guncangan yang terjadi dalam hidup ini, ya,
Ya, kita selalu ingat bahwa tahun yang akan datang 2021 bukan tahun yang baik. Alkitab mencatatnya, kesudahan segala sesuatu sudah tiba. Masa sukar akan makin lagi sukar. Dan setelah itu kita dipersiapkan Tuhan supaya kita selalu bersyukur, berharap kepada Tuhan. Ya, mari kita baca ini cara kita supaya kita lolos dari goncangan-goncangan yang terjadi di dunia. Kita itu harus diam di dalam Tuhan. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 6. Tetapi apa yang dimaksud diam di dalam Tuhan? Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku kalau kita diam di dalam Tuhan, syaratnya ayo ikut hidup seperti Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ya, jadi kalau kita sudah merasakan bahwa kita ini dalam lindungan Tuhan, kita percaya, kita berserah, kita hidup dalam Tuhan, mari kita juga belajar. Bukan belajar tapi ayat mencatat wajib. Ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan yang bernilai. Bernilai wajib, artinya nggak boleh kita ingkari. Apa saja itu? Kita harus wajib hidup seperti Kristus hidup. Artinya kita harus mau mengikuti teladan Tuhan dalam setiap aspek kita. Ada banyak teladan Tuhan yang Tuhan berikan, tetapi malam hari ini ada 3 bagian yang akan saya bagikan. Yang pertama, Tuhan ketika dalam setiap perjalanan hidupnya, dalam setiap langkahnya, sebelum melakukan segala sesuatu, yang sudah sering kali kita baca, ia memulai dengan sebuah doa. Artinya kita juga anak-anak Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sering kali kita pelajari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Artinya kita tidak andalkan kekuatan kita. Kita tahu hari ke depan, hari yang kita lewati itu sulit, sebab itu kita bisa menyerahkannya ke dalam Tuhan. Mari kita baca Markus 1 ayat 35. Jadi hal apa saja yang wajib kita tiru dari Tuhan atau kita teladani? Yang pertama itu wajib andalkan Tuhan. Tuhan saja Allah kita sebelum melakukan segala sesuatu. Dia boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Sidang jemaat boleh memperhatikan, saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat mencatat bahwa pagi-pagi benar, sebelum melakukan aktivitas, Tuhan Yesus datang untuk berdoa. Dan kita juga mari kita tiru, kita teladani. Mengapa Tuhan harus berdoa? Artinya Dia menyerahkan segala sesuatu. Kita kadang sebelum kita bekerja sebelum melakukan aktivitas kita, tentu kita banyak memikirkan hal. Sudah kita susun planning, nanti sekian yang kita lakukan. Kita buat semacam planning, rencana yang kita susun. Tetapi mari kita ubah sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kita serahkan rencana kita itu kepada Tuhan. Karena kita sudah belajar di minggu lalu bahwa rencana Tuhan itu enggak ada yang buruk, selalu mendatangkan kebaikan. Itu poin yang pertama. Kenapa manusia sering sekali gagal atau sering kali kecewa? Ya, itu tadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Yesaya 17 itu, Yeremia 17. Ada dua perbandingan. Ada orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Ada yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak baik begitu. Itu yang poin yang pertama. Kita anak-anak Tuhan, mari ya kita andalkan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Tuhan saja Dia bisa melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi Dia awali segala sesuatu dengan doa. Yang kedua yang wajib kita lakukan ya, di tengah-tengah guncangan dunia ini. Yang kedua yaitu taat. Tuhan itu taat sampai mati. Tapi kita baca Matius 26 ayat 39.
Kita baca bersama Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Ya, Tuhan Yesus di akhir pelayanannya berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca bersama Matius 26 ayat 39. 1, 2, 3 ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah salib ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang menghendaki, melainkan seperti yang Engkau menghendaki. Dalam setiap hidup kita tentu punya sesuatu yang kita harapkan, kita kendaki, kita ingin capai. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, bukan keinginan kita yang kita ingin capai, tetapi biar segala sesuatu Tuhan yang merencanakan yang baik kepada kita. Ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan mengajari kita supaya kita taat. Minggu lalu kita belajar bagaimana bangsa Yehuda itu tidak taat. Firman Tuhan sudah jelas sekali. Ada janji dan ada juga risiko yang diambil, tetapi bangsa itu justru tidak taat. Kalau kita tidak taat, bukan yang baik malah datang, justru malah menghancurkan kehidupan kita. Kita belajar malam hari ini tentang sebuah cerita bagaimana Nabi Elisa itu ya. Nabi Elisa dalam keadaan yang tidak baik gitu ya, dalam pelayanannya ya. Kita contoh iman seorang janda. Mari kita baca di 2 Raja-Raja 4 ya. Ketika kita taat pasti terjadi mukjizat. Kita baca 2 Raja-Raja 4 bagaimana janda ini mengalami banyak permasalahan. Dia mengadukan perihalnya kepada si Nabi. Kemudian Nabi memberikan solusi. Solusi yang kalau kita pikirkan dengan pikiran tentu nggak masuk akal. Tetapi ketika belajar taat, ya, taat terjadi mukjizat. Ya. Kita mau seperti Tuhan Yesus, ya, karena kita diam di dalam Dia, maka ketika kita taat kepada Tuhan, tentu mukjizat terjadi. 2 Raja-Raja 4 ayat yang 3. Dia ada masalah itu ya, ada utangnya banyak begitu ya, ada permasalahannya, utang banyak begitu. Dia datang kepada Nabi Elisa supaya diberi pertolongan atau diberi solusi. Nabi Elisa memberi solusi dan dia belajar taat ya. Mari kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 4 3 ayat 3 sampai ayat yang ke 7 ya. Mari bersama-sama pelan-pelan saja supaya kita bisa memahami. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai ke 7. 1, 2, 3 ya. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetangga, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah kamu dan hiduplah dari ketinggian engkau serta anak-anak. Ya. Si janda ini belajar untuk taat. Ketika kita, kalau kita bayangkan dalam cerita ini,
Ketika kita cerita kepada teman kita punya utang, tentu yang diharapkan oleh kita, dia bantu kita dari segi finansial. Ada utang sekian gitu ya, kepada teman kita. Yang kita harapkan tentu dia bantu kita dari segi finansial. Tetapi si perempuan ini mendapat jawaban dari Nabi Elisa supaya dia melakukan sesuatu yang gak masuk akal gitu ya. Disuruh mengumpulkan bejana-bejana ya, kemudian mengisi minyak gitu ya. Tetapi ketika dia belajar taat, bukan saja utangnya lunas, tetapi dia bisa hidup dari lebihnya. Kita mau belajar taat. Taat memang kadang bertolak belakang dengan pikiran kita. Ya, sudah banyak sekali contoh-contoh Alkitab. Orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak taat. Tentu kita sudah belajar seperti malam hari ini. Itu tadi yang kita pelajari. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita wajib pertama mengandalkan Tuhan. Kedua, wajib kita itu taat. Yang ketiga, kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentu kalau sudah kita hidup dalam Tuhan, kita harus melekat pada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Artinya segala aspek hidup kita adukan hanya sama Tuhan saja. Kita baca dalam Yohanes 17. Kita melekat dengan Tuhan, artinya diam di dalam Tuhan, bisa juga artinya kita ini bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan ya selama hidupnya. Akhirnya Tuhan angkat dia. Kita kalau bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti angkat kita dari segi jasmani dan rohani. Yohanes 17 ayat 20 dan 21 ya, poin ketiga ya, Tuhan katakan dialah kita orang percaya diam di dalam Tuhan seperti Dia di dalam Bapa. Ya. Kita baca Yohanes 17 ayat 20 21. Saya akan bacakan, sedang jemaat boleh memperhatikan. Ini doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang percaya, termasuk saya dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Yohanes 17 ayat 20 dan 21 dengan firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, diam di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga diam di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, kita belajar seperti Tuhan diam di dalam Bapa, kita juga bergaul, hidup bergaul, melekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Mengapa kita harus melekat kepada Tuhan? Ya. Tuhan sudah berikan janji kepada kita. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, keadaan dunia ini, ya, dalam dunia ini, Tuhan pasti angkat kita. Kita contoh Henok. Ya, Henok di sisa hidupnya lebih banyak dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat mencatat, ya, Henok tidak lagi di dunia, tetapi dia diangkat Tuhan. Artinya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya Tuhan pasti akan angkat kita dari segi jasmani dan rohani. Ya, Tuhan pelihara kita, ada peliharaan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, Mazmur 91 sudah sering kali kita baca, gitu ya. Kalau orang yang melekat kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Mari kita baca ini, kita ulangi Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, ya Tuhan angkat kita. Seperti pujian kita tadi, ya, enggak sampai tangan kita terjatuh, ya, tergeletak. Tangan Tuhan selalu diulurkan untuk kita. Mazmur 91. Jadi kalau kita melekatkan hidup kita kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, diam di dalam Tuhan, Tuhan akan angkat kita, ya. Kemudian Tuhan akan melindungi kita, ya, aman kita dalam lindungan Tuhan. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya.
ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi kalau kita itu bergaul dengan Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan, tadi pertama Tuhan angkat kita dari hidup ya secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, dalam hidup ini Tuhan lindungi kita, ya. Tuhan bentengi kita, gitu ya. Kalau kita berseru, Tuhan jawab, Tuhan sertai kita dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, kalau kita diam di dalam Tuhan, ayat mencatat apa yang kita minta, tentu Tuhan akan berikan. Ya, ini janji Tuhan untuk kita. Yohanes 15 ayat 7. Sebab itu, ya kita belajar, kita hidup di dalam Tuhan, kita wajib melakukan ketiga hal ini tadi. Kita andalkan Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, ya, kita melekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itu kita beroleh janji Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 7. Ini guna kalau kita melekatkan kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bersama Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, luar biasa janji Tuhan untuk kita. Kalau kita ini mau hidup di dalam Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, tentu kamu akan menerima. Ini kita pelajari malam hari ini. Banyak goncangan yang terjadi di dunia ini. Cari sudah. Kita baca dalam kitab Mazmur 46, ya. Bahkan di dalam Ibrani sekali lagi Tuhan menggoncangkan bukan saja bumi tetapi langit. Artinya tidak ada satupun yang tidak terluka. Kita sudah genap, Alkitab sudah menggenapinya. Pandemi corona ini, ya, bukan hanya orang kalangan bawah, semua, bukan hanya di negeri kita, seluruh dunia menderita, ya. Tetapi kita sungguh luar biasa. Kita ada dalam Tuhan, ya, dalam kerajaan yang gak tergoncangkan itu. Pemeliharaan Tuhan sungguh ada. Mari kita baca ayat terakhir sebelum kita berdoa. Ayat yang ke Mazmur 46 tadi, ayat yang ke-11. Ayat Tuhan inginkan kita diam, ya, diam di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Sebab itu ayo kita sidang jemaat, ya, kita belajar untuk andalkan Tuhan, belajar taat, melekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita datang menyembah kepada Tuhan. Ini yang disuruh Tuhan untuk kita supaya kita lakukan. 1 Mazmur 46 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3 ya. Diamlah. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah. Mazmur 46 ayat 11. Itu ayat yang ke-12. Ya, tentu ya LH. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji nama Tuhan, ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita belajar taat, kita melekat kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan mempernyatakan janjinya kepada kita bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab kita. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita tadi dari nyanyian rohani nomor 300.